Yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya ada yang tahu hari ini adalah hari apa Bapak Ibu? Tentu hari Minggu ya. Sekaligus hari Pentakosta. Amin. Pentakosta atau Pantekosta Bapak Ibu? Yang benarnya apa? Pentakosta atau Pante? Karena kan ada beberapa salah kaprah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada yang bilang Pentakosta, ada yang bilang Pantekosta. Tetapi yang benar adalah Penta. Makanya ada namanya Pentagon. Karena ada 5 sudut. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini di momen hari Pentakosta ini. Di ibadah Pentakosta ini. Kita diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita buka bersama kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang terambil dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ya, dalam Perjanjian Baru, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, karena hanya beberapa ayat, saya mengajak kita untuk kita boleh membacakan bersama, baik di Alkitab manual kita, atau juga di Alkitab elektronik. Ya, oke. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat, dengan topiknya adalah Pentakosta. Dan hari ini, secara khusus kita akan berbicara mengenai Pentakosta. Satu suara, satu hati, satu iman kita baca bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat bersama kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai Pentakosta, ya, berbicara mengenai Pentakosta adalah hari yang begitu luar biasa terutama bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Karena ketika Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan secara permanen. Ya, makanya di sini dikatakan begini. Ya, ada 3 perayaan besar yang sangat penting bagi orang Israel setiap tahun. Jadi sebelum kita memahami Pentakosta dalam aspek Kristen, kita juga harus memahami sebenarnya apa arti dari Pentakosta, Bapak Ibu. Sebelum Pentakosta itu dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan ada 3 perayaan besar yang sangat penting bagi orang Israel setiap tahun. Coba kita buka dalam Keluaran pada pasal yang ke-23 ayat 17, ayat 14 dan 17. Keluaran pada pasal yang ke-23 ya, ayat 14. Kita baca bersama Bapak Ibu. Dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 perayaan besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama itu disebut sebagai hari Paskah atau disebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Dan 50 hari kemudian, ini dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu. 50 hari kemudian, orang-orang merayakan namanya hari Pentakosta. Dan kurang lebih 3-4 bulan kemudian, orang merayakan namanya hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu dirayakan oleh orang Israel, mengingatkan mereka kembali dari perbudakan di Mesir. Ketika tulah ke-10 anak sulung orang Mesir mati. Dan ketika itu di dalam rumah-rumah orang Israel, mereka ya memercikan rumahnya dengan
darah domba yang domba Paskah itu Bapak Ibu. Dan kemudian malaikat maut tidak melewati, makanya Paskah disebut sebagai Passover, melewati setiap rumah orang-orang Israel. Makanya setiap tahun orang Israel itu mereka merayakan Paskah untuk mengingat kembali bagaimana mereka kembali dari perbudakan di Mesir. Tapi dalam konteks seorang Kristen, Bapak Ibu Saudara, Paskah itu berbicara mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib. Paskah itu berbicara mengenai kebangkitan Tuhan kita. Itu Paskah. Jadi karya Yesus di kayu salib itu kita sebagai orang percaya itu kita merayakan namanya Paskah. Jadi Paskah artinya darah Yesus melewati darah Yesus melewatkan kita dari setiap hukuman. Amin. Dan yang kedua, itu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta, ya. Kalau Bapak Ibu baca di slide berikutnya, hari raya Paskah, kemudian hari Pentakosta, ada 3 perayaan besar. Hari Paskah, hari Pentakosta, dan kemudian hari raya Pondok Daun. Hari raya Pentakosta adalah 50 hari setelah hari Paskah. Makanya disebut sebagai Penta. Karena 5, Bapak Ibu. Kan ada Pentagon. Kalau Bapak Ibu suka nonton film Hollywood, itu apalagi film-film action Bapak Ibu, itu ada namanya Pentagon. Ya, kantor Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Kenapa disebut Pentagon? Karena ada 5 sisi. Nah, 50 hari dari Paskah itu, orang-orang Israel itu merayakan namanya Pentakosta. Tujuan mereka merayakan di sini Bapak Ibu, kalau di berikutnya dikatakan begini, hari raya 7 minggu atau Pentakosta untuk merayakan hari pengumpulan hasil atau hari raya menuai. Jadi setelah mereka selesai mengumpulkan hasil pertanian mereka selesai menuai, mereka merayakan sebuah ucapan syukur yang disebut sebagai hari Pentakosta. Nah, kemudian ada satu hari lagi yang disebut sebagai hari Pondok Daun. Apa Pak hari Pondok Daun? Hari Pondok Daun adalah yang dirayakan oleh orang Israel, mengingatkan mereka ketika mereka kembali dari pembuangan di Mesir, ketika mereka kembali dari perbudakan, orang-orang Israel di padang gurun, mereka tinggal di pondok-pondok kecil. Nah, ini adalah 3 hari penting bagi orang-orang Yahudi. Nah, ketika kekristenan mulai, Bapak Ibu Saudara ini kasih, belum slide. Ya, memang media kita lumayan mirip-mirip Valentino Rossi, Bapak Ibu. Kemarin saya sempat nonton Formula One ya, muncul wow, itu saingannya sangat luar biasa. Memang mirip-mirip begitu kan. Sabar Bu, masih di sini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari raya Pentakosta dalam kekristenan, ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, kita merayakan namanya Paskah. 50 hari setelah Paskah, kita merayakan namanya Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus yang hari ini kita rayakan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul, ya, pada Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus pada hari Paskah dalam konteks Kristen. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita orang percaya harus hati-hati merayakan sebuah perayaan. Jangan sampai yang kita rayakan bukan tentang Yesus, tetapi yang kita rayakan adalah Paskah yang lain. Karena mirip, karena akar kekristenan kita adalah dari Yudaisme, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, pada hari yang ketika Yesus bangkit, kita merayakan Paskah. Kemudian Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Yesus menampakkan diri selama 40 hari. 10 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah perjalanan iman yang sangat luar biasa. Begitu harinya sangat tepat. Ketika orang-orang, kalau kita baca di kitab, di surat Kisah Para Rasul ini, ketika murid-murid Yesus, ya, ketika murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem, di loteng batu. Nah, ketika itu mereka
berkumpul kembali. Bapak Ibu ingat ketika perjamuan terakhir, itu Yesus dan murid-muridnya, itu mereka ada di sebuah tempat di loteng di Yerusalem. Nah, tempat yang sama, murid-murid ketika Yesus naik ke surga, mereka berkumpul kembali di sana. Buat apa, Pak? Berdoa. Nah, di slide berikutnya dikatakan begini. Ketika orang-orang Yahudi, mereka merayakan 3 hari raya penting ini bagi mereka, yang sudah kita adopsi dalam Kristen. Hari Paskah berarti adalah hari kebangkitan Yesus, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi satu hal yang menarik yang saya pelajari dari orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, ketika mereka merayakan, hal yang terpenting dari ketiga perayaan ini adalah setiap orang Israel yang menghadap kehadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Coba kita buka Keluaran pada pasal yang ke-23 ayat 15b. Keluaran pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 bagian B. Ya, boleh kita baca? Ya, Keluaran pada pasal yang ke-23 ya, ayat 15. Ya, dimulai dari kata tetapi. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku atau hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ulangan pada pasal yang ke-16 ayat 10 bagian B. Ulangan pada pasal yang ke-16 ayat 10 bagian yang kedua. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu atau hari Pentakosta Allahmu sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 3 hari raya penting orang Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi diaspora yang ada di berbagai daerah, ketika mereka punya keinginan, mereka punya satu prinsip begini, walaupun mereka bukan tinggal di Israel, tetapi mereka selalu katakan, tahun depan iman mereka mau merayakan Paskah di Yerusalem. Dan ketika itu Tuhan genapi dalam kehidupan mereka menghadap Tuhan dengan bukan dengan, tidak boleh dengan tangan hampa. Mereka membawa sesuatu. Mereka membawa, karena mereka sudah diberkati di tempat perantauan. Sehingga ketika mereka ke Yerusalem, mereka membawa persembahan ucapan syukur mereka. Mereka membawa setiap perpuluhan mereka. Mereka membawa nasar mereka. Karena mereka bersuka cita. Mereka bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka bisa merayakan Pentakosta di Yerusalem. Dan kemudian mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata hari raya orang-orang Yahudi itu sudah diadopsi oleh kita orang Kristen. Jadi hari rayanya tetap, ya tanggalnya beda Bapak Ibu, tapi artinya berbeda. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan, dan kemudian Pentakosta yang kita rayakan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapak Ibu yang suka ikuti khotbah saya, ya itu pendahuluan. Supaya kita bisa memahami dengan jelas kenapa ada sejarah Paskah, kenapa ada sejarah hari Pentakosta. Dan kemudian saya tambahkan ada hari Pondok Daun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi ketika orang percaya itu didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan yang ada di Yerusalem. Tetapi Pentakosta yang sama juga itu berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus mendiami kita orang percaya. Roh Kudus memenuhi kita, kita didiami oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Jadi ada 3 hal yang terjadi pada orang-orang percaya ketika didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang percaya berani bersaksi. Orang percaya berani bersaksi. Peristiwa Pentakosta melahirkan gereja. Ya. Gereja dimulai pada hari Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu melahirkan gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita harus memahami dengan jelas bagaimana sejarah kekristenan kita mula-mula. Pentakosta itu melahirkan gereja, amin. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem
itu melahirkan gereja yang disebut sebagai gereja mula-mula. Jadi gereja dimulai pada hari Pentakosta. Dan pencurahan Roh Kudus sangat luar biasa. Waktu itu bagi pada murid-murid Tuhan. Coba kita buka bersama dalam kisah pada pasal yang kedua, kisah para Rasul 2 ayat 14. Di sini katakan begini, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus tadinya adalah orang yang begitu penakut. Petrus adalah orang yang begitu takut. Makanya ketika Yesus mau ditangkap, ya, sebelum Yesus mau ditangkap, dia menjadi orang yang pokoknya dia katakan kepada Yesus, semua boleh kabur, semua boleh lari. Karena Petrus orangnya cepat berkomitmen, Bapak Ibu, tapi lupa menjaga komitmennya. Itu Petrus. Pokoknya saya akan setia sama Tuhan saya akan setia sama Rabi saya akan setia sama guru saya akan setia sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia lihat resikonya, Bapak Ibu, Petrus menyangkal. Nah, Petrus kalau kita lihat begini, Petrus yang tadinya adalah orang yang menyangkal Tuhan. Dan ketika pada hari Pentakosta, dalam konteks ini Pentakosta Yahudi, Bapak Ibu, di Yerusalem. Karena orang-orang Yahudi lagi berkumpul. Ketika hari Pentakosta, apa yang terjadi? Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus didiami oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia yang tadinya penakut, dia menjadi berani, Bapak Ibu. Dia yang tadinya nggak mau bersaksi, dia yang tadinya ketika lihat tentara Romawi kabur, ketika ada Roh Kudus turun, penuhi dia, dan berdiam di dalam Petrus, apa yang terjadi? Petrus menjadi orang yang suka bersaksi. Ternyata orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Makanya ada seorang yang sangat terkenal, dia mengatakan begini. Billy Graham mengatakan, Pentakosta bukan akhir pelayanan Yesus, tetapi awal pekerjaan Roh Kudus melalui gereja. Pentakosta bukan akhir pelayanan Yesus, tetapi awal pekerjaan Roh Kudus melalui gereja. Jadi ketika Yesus telah naik ke sorga, bukan berarti kekristenan selesai. Ketika Yesus naik ke sorga, bukan berarti Kristen tamat. Ketika Yesus naik ke surga, bukan berarti ajarannya selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, ada penolong yang lain yang Bapa utus ke dunia, yaitu Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus dikatakan dalam peristiwa Pentakosta, awal pekerjaan Roh Kudus melalui gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus. Amin. Kita adalah orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita seperti apa yang dikatakan oleh Billy Graham, ya, tetapi awal pekerjaan Roh Kudus. Saya hanya mau mengingatkan, dalam pelayanan kita nggak boleh main-main. Amin. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui gereja. Pelayanan itu dibangun karena ada kepenuhan Roh Kudus. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau pelayanan kita berkuasa, dikatakan begini, kita harus setia pelayanan kita. Kita harus disiplinkan pelayanan kita. Supaya pelayanan kita yang adalah pekerjaan Roh Kudus itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Makanya dikatakan begini, orang yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengalami, yang pertama, dari takut menjadi antusias untuk bersaksi. Petrus adalah orang yang penakut, Bapak Ibu. Petrus adalah orang yang suka buru-buru, takut. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus, dikatakan begini, ketika dia ada lidah seperti nyala-nyala api yang bertebaran dan hingga pada murid-murid Yesus, dikatakan Petrus dan murid-murid yang lain yang tadinya takut, mereka antusias
untuk melayani. Petrus yang tadinya adalah orang yang suka menyangkal, dari penyangkalan menjadi memiliki keberanian. Gak mudah Petrus memiliki keberanian, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka ada di Yerusalem, hari Pentakosta. Semua orang Yahudi dari seluruh dunia. Karena orang-orang Yahudi kan banyak yang diaspora. Makanya kalau Bapak Ibu lihat hari ini kan orang Yahudi ada di Amerika, ya, ada di Jerman, ada di Inggris. Bukan lagu, Bapak Ibu. Ada di mana-mana begitu, ya. Nah, ketika hari Pentakosta zaman itu, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, mereka banyak yang kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan kemudian mereka, karena mereka menunggu 50 hari, kemudian mereka akan merayakan lagi Pentakosta. Makanya orang-orang Yahudi yang berada di sana, ya, mereka merayakan Pentakosta, mereka pergi ke Bait Allah, Bapak Ibu. Nah, ternyata tempat tinggal Petrus dan murid-muridnya, dan teman-temannya, rekan-rekannya, itu dekat dengan pelataran Bait Allah. Sehingga ketika bunyi itu muncul, ketika ya, lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap sama mereka, semua orang berkumpul. Karena pada saat itu orang berkumpul di pelataran Bait Allah, Bapak Ibu. Tempat tinggal mereka dekat. Bapak Ibu yang mungkin pernah ke Yerusalem, mungkin lebih memahami, Bapak Ibu. Ya, kita berdoa supaya ada kesempatan, ada berkat, kita bisa berkunjung ke sana. Amin. Kita bisa berkunjung supaya kita bisa melihat lebih dekat. Dan orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang tinggal di Yerusalem, ketika mereka melihat bunyi itu, mereka seperti tiupan angin keras itu, mereka melihat seperti nyala api, ya. Ketika hinggap pada murid-murid Yesus, karena dekat dengan pelataran Bait Allah atau halaman Bait Allah, semua orang berkumpul, Bapak Ibu. Dan Petrus dan kawan-kawannya, mereka punya keberanian untuk berbicara. Gak mudah, Bapak Ibu, berbicara di hadapan orang Yahudi. Kenapa? Semua sama-sama tahu Alkitab. Semua adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang Yahudi, anak-anak mereka, Bapak Ibu, umur antara 5 sampai 4 atau 5 sampai 7 tahun atau 8 tahun. Mereka sudah harus hafal hukum Taurat. 5 kitab Musa, itu mereka harus hafal. Dan setelah mereka hafal, mereka akan masuk ke sekolah yang jenjang lebih tinggi. Kalau orang-orang, dalam konteks orang Yahudi, orang yang hafal 5 kitab itu disebut sebagai orang yang enggak berpendidikan, Bapak Ibu. Walaupun hafal 5 kitab tersebut. Makanya murid-murid Tuhan disebut sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan. Bukan berarti mereka enggak bisa baca tulis, Bapak Ibu. Bisa, tetapi dalam standar orang Yahudi, berpendidikan adalah kuliah 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sehingga ketika murid-murid Yesus, mereka berdiri, ya, ketika mereka punya keberanian untuk berbicara, orang-orang mengatakan begini, apakah mereka orang-orang Galilea? Itu adalah sebuah stigma atau sebuah stereotip, Bapak Ibu, bagi orang-orang Israel yang tinggal di Galilea adalah orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang yang tinggal di Galilea adalah orang-orang yang pendidikannya nggak tinggi. Walaupun mereka hafal 5 kitab Taurat itu. Mereka bukan adalah orang-orang yang bukan pendidikan akademisi atau pendidikan tinggi atau kuliah. Sehingga ketika mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, ya, mereka semua orang heran akan murid-murid tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang tadinya, ya, Petrus terutama dari penyangkalan, dia memiliki keberanian untuk dia bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Kurang lebih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ribuan orang. Dia berkhotbah di sana, dia bersaksi di sana. Makanya ada seorang yang terkenal mengatakan begini. A.W. Tozer mengatakan, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, ketakutan berubah menjadi keberanian. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, ketakutan berubah menjadi keberanian. Makanya kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara, minta. Orang percaya itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu kita sudah diberikan Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu menolong akan kehidupan kita. Ketika ada ketakutan yang melanda kehidupan kita, ada ketakutan yang melanda setiap aspek hidup kita, ada ketakutan tertentu, mungkin ada ketakutan untuk masa depan, ada ketakutan untuk hal-hal, ada ketakutan untuk mengenai keadaan dunia sekarang, ada ketakutan mengenai apapun aspek yang kita takutkan,
Ada ketakutan mengenai pergumulan kita. Ada ketakutan mengenai kesehatan kita. Ada ketakutan mengenai hal-hal tertentu. Dikatakan begini, berarti kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, kita dipenuhi Roh Kudus, ketakutan berubah jadi keberanian. Makanya anak Tuhan gak pernah takut, amin. Anak Tuhan adalah anak Tuhan yang selalu mau melangkah di dalam Tuhan. Anak Tuhan adalah anak orang-orang percaya yang mau terus melangkah di dalam Tuhan. Kenapa dia tahu? Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Makanya berbicara mengenai Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jangan sampai itu hanya menjadi sebuah perayaan. Jangan sampai itu hanya menjadi sebuah perayaan tahunan. Tetapi selesai kita merayakan Pentakosta, kita menjadi pribadi yang takut. Ketika kita selesai merayakan Pentakosta, kita menjadi pribadi yang overthinking. Kita menjadi pribadi yang takut akan masa depan kita. Kita ditegur sama awetoser ini Bapak Ibu. Bahwa kalau kita takut, berarti kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, ketakutan berubah menjadi keberanian. Petrus dan kawan-kawannya adalah orang-orang sederhana Bapak Ibu. Adalah orang-orang dari Galilea yang gak dianggap orang. Orang-orang yang gak dianggap oleh dunia. Secara pendidikan mereka kalah. Secara ekonomi mereka kalah. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, diam di dalam diri mereka, mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di tempat perantauan mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar kalau dalam diri kita ada Roh Kudus memenuhi kita, gak selalu ada perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Selalu ada hal-hal besar yang telah Tuhan siapkan, yang telah Tuhan mau buat berkarya dalam kehidupan kita. Makanya jangan takut, tetap maju bersama Tuhan. Karena apa? Tetap bersaksi. Jadikan pelayanan kita kesaksian kita. Amin. Jadikan apa pekerjaan kita itu menjadi kesaksian kita. Jadikan studi kita kesaksian kita. Jadikan kehidupan sehari-hari kita kesaksian kita Bapak Ibu. Jadikan itu semua menjadi kesaksian kita. Jadikan kita bersama keluarga besar kita. Kita bersama keluarga kita. Itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang percaya kalau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berbeda dengan orang dunia. Orang boleh takut, tetapi dia terus mau melangkah. Orang-orang boleh khawatir, tetapi dia mau terus maju. Kenapa? Karena dia sadar ada Roh Kudus yang selalu menolong akan dia. Yang kedua, yang pertama tadi, ya, apa 3 hal yang terjadi ketika orang percaya didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama tadi, orang percaya berani bersaksi. Dan yang kedua, dikatakan begini, orang percaya berani berubah. Orang percaya, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini, orang yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus, keadaannya akan berubah. Amin. Orang yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus, keadaannya akan berubah. Kalau kita baca dalam khotbah Petrus menyinggung tentang Nabi Yoel. Kenapa Petrus menyinggung tentang Nabi Yoel, Bapak Ibu?
Coba kita buka. Alkitab kita ini hebat Bapak Ibu. Kalau ketika Petrus berbicara Nabi Yoel, kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab manual, ya, itu di bawahnya selalu dicatat. Yoel pasal berapa, ayat berapa. Coba kita buka. Yoel pada pasal yang kedua, ayat 28 dan 29. Yoel pada pasal yang kedua, ayat 28 dan ayat 29. Saya bacakan bagi kita. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, peristiwa Pentakosta di Yerusalem adalah merupakan sebuah penggenapan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir, bahwa pada hari Tuhan, Tuhan akan memenuhi orang-orang dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Karena ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang, mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya di slide berikutnya dikatakan, kenapa ya? Orang yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus, keadaannya akan berubah. Dan kemudian dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa dalam perjanjian lama, sifat dari Roh Kudus adalah nggak selalu diam dalam diri orang tertentu. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya datang memenuhi, kemudian ya kalau Bapak Ibu lihat ketika Yusuf menafsirkan mimpi, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa menafsirkan mimpi. Yosua bisa menahan matahari dan bulan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Gideon, dia bisa mengalahkan musuh yang dengan hanya 300 orang. Dia mengalahkan ribuan musuhnya dengan 300 orang. Kenapa? Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Simpson, dia mengalahkan singa karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Daud mengalahkan singa, beruang dan juga Goliat. Kenapa? Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Daniel tetap berdoa di bawah ancaman hukuman. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan Petrus berani berkhotbah. Dia dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus nggak tinggal permanen dalam diri manusia. Makanya dijanjikan dalam kitab Yoel bahwa nanti pada hari-hari akan datang hari Tuhan. Roh Kudus akan tinggal permanen. Roh Kudus akan tinggal tetap dalam diri orang percaya. Makanya ketika Bapak Ibu kalau kita dibaptis, dengar baik, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus dalam perjanjian baru ketika selesai peristiwa Pentakosta, dimulai dari peristiwa Pentakosta Bapak Ibu, Roh Kudus tinggal tetap dalam diri orang percaya. Tinggal tetap. Makanya ketika kita mungkin sudah lama nggak ibadah, sudah lama nggak gereja, ya, sudah lama mungkin nggak melayani, dalam tanda kutip Bapak Ibu, tiba-tiba ada ketukan dalam hati kita. Seperti ada suara, ayo kembali, ayo kembali. Kenapa? Itu adalah suara Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Itu bukan suara hati kita, tetapi itu adalah suara Roh Kudus. Suara yang dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal tetap dalam diri orang percaya. Sehingga ketika dia jarang ibadah, dia nggak mau melayani lagi, Tuhan mengetuk melalui pintu hatinya. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan mengingatkan dia untuk dia kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin kehidupannya adalah kehidupan yang nggak jujur di hadapan Tuhan. Ya, Roh Kudus selalu mengingatkan. Makanya jangan main-main Bapak Ibu. Bagi kita orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Kan orang-orang mengatakan begini, Pak, kita kan sudah zaman anugerah. Enak nih Pak. Ya, kita berdosa, kemudian kita diampuni. Tapi jangan main-main dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, amin. Karena Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Jadi ketika Yesus naik ke sorga, bukan akhir dari pelayanannya, tetapi awal dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Fungsi dari Roh Kudus adalah sebagai penolong. Makanya kenapa orang percaya bisa berubah. Kenapa orang percaya bisa berubah. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam tes psikologi, ada orang-orang yang punya beberapa tipe. Ada kolerik, ada sanguin, ada apa lagi Bapak Ibu, saya lupa beberapa. Ya, apa? Pragmatis. Dan ya memang kalau Ibu Guru cepat, Bapak Ibu Saudara, ya terima kasih. Jadi dalam psikologi, kita dikelompokkan menjadi beberapa tipe. Tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun apapun tipe kita, karena kita orang percaya, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita bisa berubah. Bapak Ibu, berubah menjadi arah yang lebih baik. Jadi tadinya orang, Pak, saya orangnya introvert, Pak. Saya pokoknya ketemu orang diam aja. Saya orangnya ekstrovert, Pak. Orang lain belum bicara, saya sudah bicara, Pak. Ya, orang lain belum kenalan, saya sudah kenalan. Bapak Ibu, dengar baik. Justru ketika Roh Kudus dalam diri kita, kita menjadi orang yang pas. Enggak introvert, enggak ekstrovert. Apa namanya? Ambivert. Saya dapat itu dari Maria, Bapak Ibu. Ketika waktu komsel youth, ya kan, saya dapat istilah tersebut. Terima kasih untuk istilahnya. Izin pakai ya untuk khotbah. Begitu. Jadi kita menjadi pribadi yang bisa menyenangkan. Kita nggak ketemu orang, Pak. Kita jangan langsung menjudge diri kita. Pak, saya kan orangnya pendiam. Saya nggak mau ngomong, Pak. Berubah, Bapak Ibu. Kita harus berani bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin melalui sosialisasi relasi kita. Ada berkat Tuhan yang tersedia. Pak, saya orangnya pokoknya ketemu orang langsung. Saya banyak ngomong, Pak. Orang lain belum ngomong, saya sudah ngomong. Ya, pokoknya orang lain nggak boleh ngomong. Saya ngomong terus. Justru di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita menjadi tipe yang berubah. Selesai orang bicara, baru kita bicara, Bapak Ibu. Saya adalah orang yang boleh dikatakan dulu adalah orang yang pendiam, Bapak Ibu. Tetapi saya berpikir kayaknya nggak bisa begini terus. Ya, kemudian saya memberanikan diri saya untuk coba bisa nggak kenal orang baru ketika ketemu. Dan kemudian Bapak Ibu menjadi pribadi yang sekarang. Ya, kita nggak bisa menjadi apa yang menjadi kemauan kita. Tetapi sebagai orang percaya, karena ada Roh Kudus, Tuhan menolong kita supaya kita menjadi seperti apa kata Tuhan. Kita berubah, apa kata Petrus, penakut. Tuhan ubah dia menjadi orang yang pemberani memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah menjudge diri kita, baik itu introvert atau ekstrovert, tapi jadikan diri kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus berubah. Kenapa orang percaya bisa berubah? Dikatakan begini, mungkin ini Bapak Ibu bisa kenal orangnya. Ya, mungkin ya Bapak Ibu bisa kenal orangnya ya. Orang percaya lebih mudah berubah karena Roh Kudus menolong. Saya percaya Bapak Ibu kenal karena pada senyum semua Bapak Ibu. Ya, orang percaya lebih mudah berubah karena Roh Kudus yang menolong. Kalau kita punya perubahan dalam kehidupan kita, bukan karena maunya kita, tetapi karena kita sadar ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita supaya kita berubah ke arah yang lebih baik. Dikatakan Roh Kudus mengubahkan setiap orang percaya untuk berubah agar lebih baik dari hari kemarin. Ya. Roh Kudus mengubahkan setiap orang percaya untuk berubah agar lebih baik dari hari kemarin. Dan dikatakan dalam hidup kita, dalam hidup ini, kita tidak bersaing dengan siapapun. Melainkan kita bersaing dengan diri sendiri untuk berubah dalam cara berpikir, cara pandang, cara bersikap, serta bertindak dan berani mengambil tindakan untuk berubah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa bersaing dengan orang lain. Amin. Jangan pernah kita merasa bersaing dengan tetangga kita. Jangan pernah kita merasa bersaing dengan keluarga kita. Jangan pernah kita merasa bersaing dengan keluarga besar kita. Jangan pernah kita merasa bersaing dengan siapapun. Baik itu teman sekolah kita. Jangan kita merasa bersaing dengan teman kuliah kita. Tetapi firman Tuhan katakan,
kita bersaing dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Supaya yang kita bisa berubah dari hari ke hari. Kemarin kurang baik, hari ini lebih baik. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nggak pernah bersaing dengan siapapun. Tetapi kita bersaing dengan diri kita sendiri untuk kita menjadi lebih baik dari keseharian kita. Amin. Jadi kita pastikan dalam kehidupan kita, kita melihat progres dalam kehidupan kita. Ya, apakah cara pikir saya sudah berubah? Cara pandang saya sudah berubah. Cara bersikap saya sudah berubah. Cara bertindak saya sudah berubah. Atau berani mengambil tindakan untuk berubah. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam cara pandang sudah ada. Dalam pikiran sudah ada mau berubah. Tetapi terkadang tindakan kita nggak berani mengambil tindakan untuk berubah. Orang percaya yang didiami Roh Kudus secara tetap dan permanen, itu dia akan mengambil tindakan untuk berubah. Amin. Makanya orang percaya yang dia paham, dia memahami, dia mengerti dalam kehidupannya, Roh Kudus berdiam dalam hidupnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti berubah. Ada seorang yang terkenal mengatakan begini, di mana Roh Kudus bekerja, di sana ada kasih, sukacita, dan kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua yang kita bisa pelajari, apa yang terjadi ketika kita didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita sebagai orang percaya bisa mengalami namanya perubahan. Kita dikatakan orang percaya berani berubah. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, yang tadi saya sebutkan 3 hal, dan ini adalah hal yang terakhir. Apa yang terjadi kepada orang percaya ketika mereka didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang ketiga yang saya catat di sini adalah orang percaya berani bertahan. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-36 dikatakan begini. Coba kita baca bersama. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat yang ke-36. Ya, oke, satu suara kita baca bersama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada saat itu orang-orang Yahudi, mereka lebih banyak mengira bahwa Yesus adalah rabi. Yesus adalah, ya rabi juga karena pengajar. Yesus adalah manusia biasa. Yesus adalah manusia, Yesus bukan Tuhan. Makanya Petrus ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani bersaksi kepada mereka. Dikatakan begini, dia berani bersaksi kepada orang Yahudi bahwa dia juga bukan hanya manusia, tetapi dia Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya dikatakan orang percaya berani bertahan sebab ada pengharapan dan keselamatan yang tersedia di dalam nama Yesus. Dengar baik Bapak Ibu, orang percaya berani bertahan sebab ada pengharapan dan keselamatan yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun ya, seberapa besar pun pengorbanan kita mau tetap ikut Yesus, kita mau tetap mengiring Yesus, kita mau tetap berharap kepada Yesus, kita mau tetap mengandalkan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu pasti di dalam bertahannya kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Makanya apapun kata dunia hari-hari ini, apapun keadaan dunia hari-hari ini yang nggak bisa kita kendalikan, ada situasi di luar kita yang nggak bisa kita kendalikan, yang kita hanya bisa serahkan kepada Tuhan yang mampu mengendalikan segala keadaan. Amin. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya. Makanya dikatakan dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan di bagian yang kedua dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dikatakan begini, orang percaya yang didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus akan tetap bertahan
ya, dalam imannya kepada Tuhan Yesus, apapun keadaannya, seberapa besar harga yang dibayar, serta apapun pengorbanannya. Jadi seberapa besar pun ya harga yang dibayar, kita tetap mau bertahan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus sudah mendiami diri kita. Kita tahu kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus sudah menolong kehidupan kita. Sehingga kita mau tetap bertahan di dalam Tuhan. Ya, apapun situasi yang terjadi, seberapa besar harga yang dibayar, serta apapun pengorbanannya, kita tetap mau bertahan di dalam Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya, ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani pada pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita nggak punya sosok yang kita idolakan. Kita nggak punya orang-orang tertentu yang kita andalkan. Ya, kita nggak punya sosok yang kita idola. Kita nggak punya sesuatu atau orang lain yang menjadi akan penopang kita. Tapi ada dengar baik Bapak Ibu, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Jadi orang-orang percaya itu ada pengharapan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang didiami Roh Kudus, dia sadar ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga apapun keadaannya hari ini, dia tetap mau mengandalkan Tuhan. Dia nggak mau mengandalkan orang lain. Dia nggak mau mengandalkan sesamanya. Dia nggak punya sosok apapun dalam hidupnya. Dia sadar ada Tuhan yang selalu akan menolong dia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut Tuhan, kita sadar kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mau tetap bertahan bersama Tuhan. Amin. Tetap seberapa besar pun pengorbanannya, karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu lebih besar dari apapun. Pengorbanannya mahal, darah Yesus mahal Bapak Ibu. Makanya ada seorang yang mengatakan, ya Charles Spurgeon mengatakan, kehadiran Roh Kudus adalah bahwa bukti Allah tidak meninggalkan umatnya. Seperti yang dikatakan sama Yohanes tadi. Ya, dia akan, ya Bapa mengirim Roh Kudus supaya apa? Kita diberikan Roh Kudus supaya menolong kita, menyertai kita selama-lamanya. Ditegaskan oleh Charles Spurgeon, kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Orang lain boleh meninggalkan kita. Mungkin keluarga kita boleh meninggalkan kita. Teman kita boleh meninggalkan kita. Mungkin ya orang tua kita mungkin bisa meninggalkan kita. Tetapi ada satu orang yang gak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Adalah Tuhan Yesus. Amin. Makanya di momentum Pentakosta ini, kita punya pandangan itu. Kita punya moto itu Bapak Ibu. Orang lain bisa meninggalkan kita. Orang terdekat sekalipun. Tetapi Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita. Makanya tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Makanya disebutkan John Wesley mengatakan, api Pentakosta masih menyala ketika hati manusia terbuka bagi Tuhan. Kalau hati kita terbuka dengan Tuhan, hati kita terbuka dengan firman Tuhan, hati kita terbuka dengan setiap nasihat dari firman Tuhan, maka dikatakan ada api Pentakosta itu masih menyala. Saya ingat lagunya ada Bapak Ibu, api Pentakosta menyala. Tapi saya nggak hafal lagunya, minta maaf karena lagu sangat dulu sekali Bapak Ibu. Dan di bagian penutup kita, boleh kita baca bersama-sama? Oke, satu suara kita baca bersama. Pentakosta adalah penuaian jiwa besar-besaran untuk menjadi murid Tuhan dan tetap bertahan dalam imannya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan dan tersedia keselamatan kekal. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ada 3 hal yang terjadi dalam diri kita orang percaya ketika kita didiami oleh Roh Kudus. Yang pertama, ya, dikatakan yang pertama tadi, orang percaya akan berani bersaksi. Yang kedua, orang percaya akan berani berubah. Dan yang ketiga, ya, orang percaya akan berani bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.